Sundel bolong ini ternyata suka memakan ari-ari bayi yang baru lahir. Nah, untuk masalah lubang di bagian punggungnya itu dikarenakan bayinya ini melahirkan melalui punggung. Yo, halo semuanya. Selamat datang di Ngasih bersama saya Rafli di konten Fakta Dunia Horor. Di konten kali ini aku akan ngebawain fakta lagi dari dunia perhororan yang ada di Indonesia. Yang dimana tema kali ini adalah Sundel Bolong. Siapa sih yang gak kenal hantu yang satu ini? Hantu yang satu ini terkenal dengan bentuk tubuhnya yang memiliki lubang di perutnya. Dan banyak orang mengira hantu yang satu ini mirip dengan kuntilanak, yang dimana sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, yang mungkin belum kalian tonton, jadi kalian bisa tonton di video di atas sini. Di sana aku jelasin asal usul serta jenis-jenis dari kuntilanak itu sendiri. So, back to topic. Kalian pasti bingung kan, hantu yang satu ini kenapa sih selalu memiliki perawakan yang cukup mengerikan dibandingkan hantu-hantu lainnya? Lalu bagaimanakah asal-usul hantu yang satu ini? Benarkah dia adalah arwah dari mayat yang sudah melahirkan di dalam kubur? Ya udah, daripada kebanyakan ngomong lagi, langsung aja kita mulai ke fakta yang pertama. Sundel bolong merupakan mitos yang berasal dari Indonesia. Mitos ini tumbuh berkembang di Pulau Jawa. Hantu sundel bolong juga memiliki perawakan yang cukup aneh nih. Ia digambarkan sebagai wanita yang berambut panjang dan memiliki perawakan yang cukup tinggi, wajah yang pucat, serta memakai pakaian berwarna putih. Ia mirip-mirip identik dengan kuntilanak. Namun bedanya hantu yang satu ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok nih. Kalau hantu yang satu ini memiliki lubang di bagian punggungnya, jadi organ tubuhnya akan selalu kelihatan dari sisi belakang. Berbeda dengan kuntilanak yang cenderung memiliki tubuh yang seperti layaknya manusia seperti biasanya. Selain itu, mitos hantu sundel bolong ternyata gak tumbuh berkembang di negara kita aja loh. Hantu yang satu ini ternyata juga tumbuh berkembang mitosnya yang berada di negara Malaysia. Jadi aku secara pribadi tidak terkejut tentang mitos hantu yang satu ini, karena mitos hantu kita dengan mitos hantu Malaysia sedikit identik. Sundel bolong berasal dari dua kata, yaitu sundel dan bolong. Sundel itu memiliki makna, yaitu wanita jalang atau wanita malam. Sedangkan bolong berasal dari bahasa Jawa, yaitu berlubang. Jika kedua arti kata yang sudah aku sebutkan tadi digabungkan, maka akan menjadi kata wanita penghibur yang mati karena hamil di dalam kubur. Dan ketika menjadi hantu, dia memiliki lubang di bagian tubuhnya. Ada mitos yang mengatakan kalau hantu yang satu ini melahirkan di dalam kubur, akan tetapi bayinya juga ikut tewas. Selain itu, mitos sundel bolong yang satu ini sangat familiar di masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti, hantu yang satu ini pernah diangkat menjadi sebuah film yang ada di Indonesia. Yang dimana hantu yang satu ini, kalau di filmnya memiliki perawakan yang hampir sama, namun yang membedakan mungkin bolongnya itu sampai ke depan. Jadi benar-benar berlubang tengahnya. Berbeda dengan perawakan hantu yang aslinya atau versi original yang hanya bolong di bagian punggungnya saja. Entah mana yang benar, kita masih belum bisa sebutkan. Hal itu dilakukan agar film itu menjadi sangat laku dan memiliki kesan horor yang jauh lebih kuat dibandingkan versi originalnya. Hal itu terbukti dengan makeup para tokohnya yang dibuat secara berlebihan dan sangat kuat, kental, dan sangat menakutkan. Lalu bagaimanakah asal-usul sebenarnya tentang hantu yang satu ini? Berikut ini aku akan ceritakan asal-usul hantu yang satu ini. Konon, dahulu kala ada seorang wanita yang dimana wanita ini akan menjadi sundel bolong ketika wafatnya tiba. Semasa hidupnya, hantu yang satu ini memiliki paras yang cukup cantik dan aura kecantikan yang sangat meluap-luap. Kita sebut saja wanita ini adalah Sundel.
Suatu hari, Sundel sedang berjalan di suatu lorong yang sangat sepi dan juga gelap. Dan pada saat itu, Sundel ini sedang mengandung anak yang dimana usianya saat itu sudah cukup besar atau sudah bisa kita bilang akan mendekati fase kelahiran. Di balik kegelapan, ternyata ada sosok pria yang ingin gitu-gitu dengan wanita Sundel ini. Dia menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang wanita ini. Begitu kesempatan itu datang, lelaki itu menghampiri Sundel yang sedang sendirian tuh. Kemudian tanpa basa-basi langsung gitu-gitu secara paksa atau bisa kita bilang rape. Dan untuk menghapus jejak kejahatannya, dia membunuh Sundel ini dengan cara yang cukup sadis. Dan jenazahnya langsung dikuburkan di tempat dekat daerah situ tuh. Nah, untuk masalah lubang di bagian punggungnya itu, dikarenakan bayinya ini melahirkan melalui punggung. Jadi bukan melalui bawahnya, tetapi lewat punggungnya. Entah bagaimana ceritanya itu. Nah, bayi itu kemudian berubah menjadi tuyul. Yang dimana hantu tuyul ini sudah pernah kita bahas juga. Jadi kalau kalian belum nonton, kalian bisa tonton di sini. Aku sudah ceritakan asal-usul hantu yang satu ini secara lengkap, gamblang, dan mungkin menjadi salah satu cerita horor yang pernah aku ceritakan paling mengerikan. Oke, back to topic. Dari peristiwa tragis yang dialami oleh Sundel Bolong ini, ia kemudian berubah menjadi hantu yang kita kenal sebagai hantu Sundel Bolong. Ia menjadi arwah penasaran dengan luka dendam yang amat dalam. Ternyata sosok Sundel Bolong ini yang membuat dia sangat mengerikan adalah karena dia suka menculik anak-anak untuk dimakan hidup-hidup. Jadi dia itu berbeda dibandingkan hantu sebelumnya, yang dimana hantu yang sebelumnya ini sangat menyayangi dan cenderung untuk merawat anak-anak yang dia culik. Lantas hantu apakah itu? Hantu yang sudah aku ceritakan ini bisa kalian tonton di sini. Di sana aku jelasin kenapa hantu ini sangat baik dan sangat menyayangi anak-anak yang dia culik sendiri. Nah, konon juga dari cerita turun temurun, Sundel Bolong ini ternyata suka memakan ari-ari bayi yang baru lahir. Sundel Bolong lo? Tunggu dulu, lihat kaki lo. Kok nggak ada kakinya? Ngambang. Terlepas itu fakta atau mitos yang sudah aku sampaikan kali ini, sebaiknya kita perlu telaah informasi ini lebih lanjut. Karena hantu yang satu ini bisa dibilang informasinya sangat sedikit. Bahkan cerita-cerita untuk penampakan sesungguhnya itu sangat sulit untuk dicari. Mungkin dari beberapa kalian ada yang pernah diganggu atau dihantui oleh hantu yang satu ini, bisa komen di bawah. Mungkin di next episode akan aku ceritakan tentang pengalaman kalian. So, untuk kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like dan share ya. Serta jangan lupa klik tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi saat kita upload video. So, untuk sekarang videonya seperti ini aja ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Aku akan kembali lagi di video berikutnya dengan fakta-fakta horor yang mungkin gak kalah serem dibandingkan hantu yang satu ini. I'll see you guys next time. Bye.